Balik lagi bersama gua Fajar Surput di channel gue ya. Nah, di sini gue tadi habis lari pagi. Nah, cuman kebetulan gue lewatin wilayah Pondok Timur ya. Ini dan kebetulan gue di sini lihat gapura Pondok Timur ini atau perumahan gue ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini gapuranya udah rapuh. Jadi agak membahayakan juga sih ya. Nah, kemarin kan gue juga habis bikin konten tentang genteng ya, kreativitas yang berbandar genteng. Nah, ini juga termasuk hal yang memprihatinkan juga gitu loh dari genteng ini, dan timbul kegentingan yang harus dituntaskan gitu loh dari genteng ini. Nah, ini cukup penting, ada bahaya banget. Coba bisa dilihat ya gapuranya. Nah, udah teman-teman lihat kan tuh ya, bahaya banget sih. Nah, dari genteng itu ini jadi timbul masalah yang genting ya, tahu timbul ada tawon di jalan. Nah, tadi jadi timbul masalah genting gini ya. Nah, kebetulan sih di hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi dengan semangat muda ini kita harus coba nih bangun isu bahwasannya ya suatu hal ini bisa membahayakan warga Pondok Timur gitu ya. Coba ini kalau misalkan kayu itu ketiup angin aja itu jatuh kan bahaya, nggak tahu keluarga siapa nanti palanya gentong aja kan, kena genteng gentong bahaya juga kan. Nah tuh udah rapuh banget sih. Ini gua kebetulan ya jadi sedikit membahas ini kenapa, karena kan ya berhubungan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita itu harus menimbulkan semangat muda bahwasanya ya ayo kita bangun lingkungan dengan adanya ya, kita kan juga kebetulan di Jatimulyo ini lurahnya baru ya, dan juga kita pengen lingkungan kita ini bisa terawat. Ini bahaya banget, apalagi lihat tuh ya di sini lalu lalang banget motor mobil. Ya sebenarnya sih itu aja ya. Kayak nanti lanjut kita wawancara warga apa sih tanggapan terkait gapura Pondok Timur Indah ini. Kenapa sih gue syuting ini? Sebenarnya gue cuma pengen menyadarkan pemerintah setempat aja sih ya, karena kan membangun lingkungan terutama ya sebagai kaum muda kita harus tawon terus pahit ada tawon. Masa anak muda takut sama tawon? Ya, balik lagi karena dengan semangat muda ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, ya bentuk kecil semangatnya itu adalah peduli dengan lingkungan ya. Nah, lingkungan terutama nggak usah jauh-jauh atau Bekasi gitu ya, lingkungan sekitar gua aja kayak memprihatinkan gitu. Nah, mungkin dengan video ini gue bisa menyadarkan warga untuk menyadarkan pemerintah gitu loh ya. Itu aja. Sebelum itu bisa teman-teman bantu subscribe channel gua atau like dan share ya. Ya, kita lanjut ke wawancara, let's go. Tadi kan gapuranya di situ ya, kita terkait gapura yang ada di depan, gapura Pondok Timur Indah, Bapak tahu kan? Oh, Pondok Timur. Oh, gapura di depan. Ya, ada apa? Nah, sini agak deketan dong. Ada apa? Nah, maaf ya Pak, ganggu waktunya Oke, sebentar aja. Bisa kita wawancara sekarang Pak Saptadi. Gimana Pak terkait gapura tersebut? Oh, Ya, bisa oke deketan. guys. Jadi
Gapura ya Kak ya. Iya. Kita pernah tinggal di sini sudah cukup lama, kira-kira puluhan tahun lah ya Kak ya. Memang pada saat kami masuk ke sini, saya ini masuk ke sini, itu Gapura sudah ada. Mantap banget, Gapuranya bagus, yaitu Pondok Timur. Nah, sekarang dengan seiringnya waktu yang berjalan guys, di mana sekarang ini orang-orang yang punya rumah di Pondok Timur ini cenderung lebih mengganti dari genteng menjadi dengan seperti ini. Apa Nah, tuh? ini guys, ini seperti baja. Oh, baja ringan ya? Jaringan, Oh, hampir iya. semua ke situ. Animonya gitu kan. Nah, sementara genteng yang menjadi Gapura yang di depan Pondok Timur tersebut sebagai pintu masuknya Pondok Timur itu masih ada genteng-genteng tersebut di atas. Nah, tadi Gai bilang genteng bisa genting ya. Iya. Saya lebih setuju udah kayak genteng bisa genting, bahkan bisa jadi gentong bro. Kenapa bisa jadi gentong? Contohnya begini, kegentingan genteng yang ada yang sekarang sudah dipakai sekian puluh tahun itu sebagai Gapura, ternyata dengan tidak presisinya dan dipengaruhi oleh cuaca, berakibat dia tidak presisi. Nah, dengan tidak presisinya dia akan mudah tercongkel. Nah, barang yang genteng ini, yang enteng ini, ya kan? Nggak enteng juga kali Pak. Oke, kira-kira 3,5 sampai 4,5 kilo itu ya. Adanya di permukaan di atas. Kalau di permukaan bawah nggak apa-apa, di atas. Nah, itu suatu ketika dia dengan pengaruh cuaca yang tidak bersahabat, dia suatu ketika bisa nungkik. Kebetulan Pak, ini ada genteng sini Pak. Ini contohnya begini. Oh iya, Guys. boleh Pak. Kayak gini Guys ya. Kebetulan Ini banget ya. Coba Guys pegang Guys. Silakan. Nah, bisa rasakan Guys. Beratnya seperti apa. Nah, ini kalau di bawah ya, di landasan Guys. No problem guys, begini Guys ya. Ya kan, gitu kan no problem. Tapi kalau Guys tahu, Gapura itu tingginya lebih dari 3 meter. Guys pegang. 3 meter si genteng itu bisa genting menurut Guys tadi. Tapi bisa jadi gentong. Ketika tidak presisi dengan pengaruh cuaca yang kurang bersahabat, dia bisa menungkik suatu ketika. Sud 3 meter. Tiban orang di bawah. Bahaya juga berarti Pak ya? Bisa Jadi kayak- gentong itu singkatan genteng tiban orang. Jadi kira-kira, ya begitulah kira-kira seperti itu menurut kami ya sebagai warga di sini. Cuman Guys tolonglah Guys, kita bisa sama-sama karena ini milik kita semua. Iya, ya. benar-benar. Kita mohon Guys gentangkanlah Siap-siap. segala sesuatu. Ya mungkin dengan adanya video ini, jadi kita bisa menyadarkan warga setempat juga bahwasannya ini hal yang genting tadi dibilang Pak Sap tadi, Pak Ya, Sab tadi. Pak Sap tadi ya. Iya, betul. Ya, kita bisa membuat warga sadar untuk menyadarkan pemerintah setempat juga, terutama kelurahan ya. Betul. Ya semoga harapan kita bisa terwujud dan bisa Amin, membuat amin. Gapura tersebut jadi ganteng ya. Suatu ketika, Guys, kalau waduh, misalnya terwujud. keren. Jadi Gapura ya, idenya keren. dari genteng, kasus di sana Bisa genting, Iya. terus kita gantang, Gantang. biar orang nggak kena gentong. Dan Nanti kalau akhirnya jadi ganteng, Gapuranya jadi jadi ganteng. ganteng. Nah, itu Oke, bener. sip. Iya. Oke. Oke, Guys. Makasih Pak Sap tadi ya. sama-sama. Tahu dulu Pak. Oke, Ya, silakan. maaf ganggu ya Pak ya. Oh, Saya sama-sama. mungkin mau wawancara yang lain termasuk RW setempat mungkin ya. Oh, bagus itu Guys. Yang biarkan kita bisa mau bertanya tanggapan terkait Gapura tersebut Pak. Waduh, cakep sekali Sip. Guys. Terima kasih banyak, Pak, ya. Tetap semangat ya Guys. Ya, siap. Makasih Pak. Hari Sumpah Pemuda. Oh iya, 1928. Iya. Sumpah Pemuda. Iya, Oke. Siap. Kan tadi kita udah wawancara warga nih, kebetulan gua tinggal di RW 16 ini ya. Bisa dilihat nih kantor sekretariatnya. Nah, kebetulan lagi ada Pak RW-nya. Jadi gua bakal wawancara Pak RW ya di dalam. Ayo. Maaf ganggu waktunya Pak. Ini saya mau wawancara sebentar ya Pak. Ya, silakan. Ya, sebentar aja Pak. Maaf ganggu nih kan. Nah, jadi gini, tadi kan saya juga habis video game terkait Gapura yang ada di Pondok Timur Indah yang ada di depan, Bapak tahu ya Pak ya? Ya. Yang keadaannya mungkin cukup memprihatinkan pada saat ini ya, karena mungkin terkena hujan atau apa. Saya mau minta tanggapan Pak RW terkait hal tersebut. Ya, bisa datang ke Pak RW-nya di Sorong. Ya, Gapura itu sebenarnya Gapura yang dibangun memasuki kompleks perumahan Pondok Timur Indah. Tetapi karena perkembangan secara geografis pemerintahan, maka Pondok Timur Indah, kompleks perumahan Pondok Timur Indah
terbagi dalam dua area pemerintahan, pertama dia sebagian, kabupaten sebagian. Nah, jadi oleh karena itu ada semacam saling tunggu antara kabupaten atau kota Madya. Nah, tapi RW 16 Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tanjung Selatan mencoba menginisiasi bagaimana kita mau merenovasi Gapura karena kondisinya memang sudah mengkhawatirkan, terutama ada genteng-genteng yang sudah agak takut jatuh ada korban. Nah, RW 16 mencoba menginisiasi untuk memanggil 2 RW di sebelah kabupaten, 2 RW sebelah kota Madya. Nah, kita membicarakan bahwa kita tidak usah terpaku pada area pemerintahan, tetapi kita coba dikontekskan dengan landasan siapapun yang tinggal dan melintas di bawah Gapura itu bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu ada kesepakatan RW 16-17 di sebelah kabupaten, RW 4 dan RW 15 di sebelah kota Madya untuk merenovasi itu, mulai dari desain sampai kepada RAB-nya, biayanya itu sudah kita ancang-ancang. Tinggal bagaimana kesepakatan kita dulu mengeksekusi pelaksanaannya. Ya mungkin kan ini memperingati Hari Sumpah Pemuda juga ya. Mungkin ada pesan-pesan yang Mbak Herman sampaikan. Ya, kita berharap sehubungan dengan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan kalau kita baca sejarah. Tapi saya nggak tahu ya apakah generasi muda sekarang ini masih belajar sejarah apa enggak. Ya. Nah, Sumpah Pemuda itu kan waktu itu kan ikrarnya dari para pemuda-pemuda generasi penerus bangsa dari seluruh wilayah Nusantara berikrar, bersepakat, kan? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, artinya dia mengaku bangsanya bangsa Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, tanah air tanah Indonesia. Kalau begitu, maka generasi muda, apalagi sekarang mengaku milenial, jangan sok bangkalatan, jangan sok ke Korea, lu orang Indonesia. Bapak Ibu orang Indonesia. Oleh sebab tanggung jawab sebagai generasi muda itu bagaimana menjaga bangsa ini. Sekarang musuh terbesar di bangsa ini adalah kemiskinan. Di mana ada PHK. Nah, seperti itu, bagaimana sekarang generasi muda sekarang ini memikirkan bagaimana bangsa ini ke depan. Jangan sampai berubah. Nah, jangan seperti itu kira-kira. Kita berharap kepada generasi muda agar sadar tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa ini. Kalau bangsa ini masih mau berdiri pada tanggung jawab pada pemuda itu mempelajari apa itu bangsa Indonesia, apa ideologinya, apa kekayaan alamnya, apa sumber daya yang lain yang bisa memungkinkan Indonesia ini bangkit. Oke ya, jadi itu tanggapan dari Pak RW dan juga pesan untuk para pemuda di zaman milenial ini bahwasannya ya kita ini bangsa Indonesia yang harus ya menasionalismekan Indonesia ini sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Pak RW atas waktunya. Mohon maaf ganggu ya Pak. Semoga harapan kita untuk membangun lingkungan Pondok Timur Indah terwujud ya Pak ya. Amin. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Makasih Pak. Oke baik, itu saja. Terima kasih untuk yang sudah nonton dan tetap stay tune di sini. Untuk video selanjutnya mungkin nanti kita bakalan coba cek apakah nanti langsung direnov atau enggak. Tapi sebelumnya kita bakal share ini dulu ke warga atau ke channel YouTube saya agar mungkin bisa dilirik-lirik juga biar pembangunannya cepat dan tepat. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang udah nonton. Bye.